Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rasnanduha. Saya dari kelas pengelolaan perhotelan D dengan nomor induk mahasiswa 318101296. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah seminar yang diampu oleh Ibu Saryani, yaitu saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya. Proposal skripsi saya pada kali ini, saya mengambil judul dengan pemanfaatan biji buah nangka sebagai bahan baku pembuatan minuman yogurt sehat kaya manfaat. Baik, langsung saja. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang yang pertama yaitu banyaknya limbah biji nangka yang terbuang di mana-mana karena banyaknya ladang pohon nangka di tepi jalan maupun di depan rumah warga. Akan tetapi hanya dikonsumsi buahnya saja dan bijinya dibuang begitu saja, sehingga menimbulkan bau yang mengganggu dan mengotori lingkungan. Kemudian yang kedua, mencari solusi dengan memberikan salah satu cara alternatif untuk mengolah sampah organik biji nangka agar dapat bermanfaat dan mengurangi dampak dari limbah sampah organik tersebut. Kemudian latar belakang yang ketiga, masih kurangnya pengetahuan tentang biji nangka yang sebenarnya memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Kemudian yang keempat, mencoba menciptakan sebuah inovasi minuman sehat yang kekinian. Karena yogurt adalah minuman yang banyak disukai karena memiliki rasa yang segar, tekstur dan aroma yang khas, dan disukai oleh anak-anak muda. Kemudian masuk kepada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dinyatakan bahwa limbah organik seperti biji nangka mempunyai banyak manfaat. Maka, peneliti mengambil satu masalah yang kemudian akan dibahas dalam penelitian ini, adalah apakah biji nangka dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan minuman yogurt dan bagaimana penilaian responden terhadap rasa, aroma, dan tekstur minuman yogurt berbahan dasar biji nangka. Dan batasan penelitian. Agar penelitian ini tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada bagaimana pengolahan biji buah nangka menjadi yogurt dan bagaimana penilaian terhadap rasa, aroma, dan tekstur minuman yogurt biji nangka. Kemudian tujuan penelitian, untuk mengetahui bagaimana proses pengolahan biji nangka menjadi minuman yogurt. Kemudian untuk mengetahui apakah limbah organik biji nangka dapat dijadikan bahan dasar dalam pembuatan minuman yogurt. Kemudian tujuannya lagi untuk menciptakan inovasi baru dan merupakan salah satu cara alternatif untuk mengolah limbah organik biji nangka. Kemudian masuk pada manfaat penelitian. Bagi peneliti sendiri, melalui penelitian ini, peneliti dapat memanfaatkan bahan pangan lokal dan menerapkan ilmu yang diperoleh di kampus yang dipadukan dengan keterampilan membuat minuman. Diharapkan juga peneliti menjadi lebih peka dan lebih kreatif terhadap permasalahan di lingkungan sekitar, terutama lingkungan kampus dan lingkungan tempat tinggal. Kemudian diharapkan juga dapat digunakan sebagai motivasi untuk lebih mendorong jiwa wirausaha yang nantinya akan bermanfaat bagi penulis dan orang lain. Kemudian bagi STP AMTA, menyajikan data mengenai biji buah nangka yang dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan minuman yogurt dan merupakan produk unik yang dapat dijual kembali untuk menambah pemasukan dana pada acara reuni atau UKM, serta mengajarkan kepada mahasiswa untuk berinovatif dalam pemanfaatan limbah organik. Kemudian pemanfaatan bagi pemerintah, itu melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal penanganan pengolahan bahan minuman yang dari waktu ke waktu terus meningkat. Dengan pengolahan biji buah nangka secara tepat, yaitu dengan memanfaatkan biji buah nangka menjadi yogurt. Selain dapat mendatangkan keuntungan dari segi kesehatan, juga dari segi ekonomi. Kemudian bagi masyarakat, melalui penelitian ini diharapkan masyarakat secara umum lebih peka terhadap potensi biji buah nangka untuk dimanfaatkan sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi yang dapat memberikan tambahan keuangan bagi mereka. Kemudian landasan teori. Landasan teori dalam penelitian ini akan menguraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam melakukan kegiatan penelitian. Landasan teori ini mencakup tentang yang pertama, tinjauan umum tentang nangka. Kemudian tinjauan umum tentang yogurt, bahan dan peralatan dalam pembuatan yogurt biji nangka, proses pembuatan yogurt biji nangka. Yang keempat adalah kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir seperti ini,
Jadi biji nangka melalui metode pengolahan yaitu pembersihan, perebusan, penghalusan, pencampuran, dan pengemasan, kemudian menjadi yogurt biji nangka, kemudian kita kualitas dari biji nangka itu kita lakukan penilaian terhadap responden. Kemudian dapat penelitian terdahulu dari judul proposal yang saya ambil ini yaitu yang pertama ada penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Kristianti Wuryani Dewi pada tahun 2013 dengan mengambil judul pemanfaatan biji nangka sebagai bahan baku pembuatan es krim dengan pewarna alam kunyit. Adapun tujuan penelitiannya untuk mengetahui kadar protein, glukosa, dan vitamin C pada es krim biji nangka dan untuk mengetahui hasil uji organoleptik dan daya terima masyarakat terhadap es krim biji nangka. Kemudian penelitian terdahulu yang kedua yang dilakukan oleh Nurul Haji Fitriana pada tahun 2015 dengan mengambil judul uji kualitas organoleptik yogurt berbahan baku susu biji cempedak berdasarkan lama waktu fermentasinya. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama waktu fermentasi terhadap kualitas organoleptik yogurt, serta untuk mengetahui lama waktu yang efektif dalam menghasilkan yogurt berbahan baku susu biji cempedak yang terbaik berdasarkan uji organoleptik kualitas fisik melalui uji organoleptik. Kemudian jenis penelitian. Jenis yang digunakan dalam penelitian eksperimen Jenis yang digunakan dalam proposal kali ini adalah merupakan metode penelitian eksperimen, yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment atau perlakuan tertentu. Suatu penelitian yang menguji cobakan sesuatu yang belum banyak terjadi pada kondisi sekarang ini atau untuk mengetahui apakah yang akan ada perubahan atau tidak pada suatu keadaan yang sedang diuji. Salah satunya menguji cobakan biji nangka menjadi olahan minuman yogurt. Penelitian ini tentang pemanfaatan biji nangka sebagai bahan baku pembuatan minuman yogurt sehat kayak manfaat dengan metode eksperimen untuk mengetahui hasil dari pembuatan yogurt berbahan dasar biji nangka. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan oleh penulis pada semester 8 tahun 2021, adapun penelitian akan menggunakan waktu selama 1-2 bulan yang akan dilakukan pada bulan Februari 2022. Penelitian ini dilaksanakan di rumah saya sendiri yang berada di Jomblangan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Ada beberapa alasan mengapa lokasi eksperimen berada di rumah sendiri, yaitu yang pertama, lebih nyaman dalam melakukan eksperimen, kemudian yang kedua, mudah mencari persediaan bahan, dan yang ketiga, lebih fleksibel dalam mengatur waktu. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan oleh penulis adalah STP AMTA Yogyakarta. Kemudian untuk sampel, menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel random atau sampel acak, karena mengingat banyaknya pada wilayah STP AMTA Yogyakarta sehingga peneliti perlu mempertimbangkan besar kecilnya resiko yang akan ditanggung oleh peneliti. Peneliti membutuhkan 30 orang untuk sampel dengan tujuan untuk memaksimalkan efektivitas penyebaran kuesioner. Angka tersebut dijadikan pendekatan asumsi populasi yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan untuk metode survei dengan teknik kuesioner yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan daftar pernyataan yang disampaikan langsung kepada responden. Alasan penggunaan metode ini adalah responden dapat memperhatikan dan mempertimbangkan pernyataan dan jawaban dengan jelas dan peneliti dapat mengontrol pertanyaan yang diberikan. Jawaban diberikan dengan memberi tanda centang pada kuesioner skala rating 1-5, yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan sesuai dengan hasil uji coba. Kemudian metode pengumpulan data. Teknik yang digunakan adalah semantik diferensial untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak menggunakan pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di sebelah kiri garis. Dan skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seorang atau hasil dari uji coba. Kemudian ini ada contoh dari metode semantik diferensial.
Jadi yang baik itu terletak di baris kanan dengan skala 5 maksimal, dan yang buruknya atau jeleknya, penilaian jeleknya yaitu pada bagian kiri dengan penilaian skala ratingnya nomor terendah 1. Kemudian sumber data. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu yang pertama, sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh sumber data atau petugasnya dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah expert, dosen, dan responden dari mahasiswa AMTA. Kemudian yang kedua, sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumen yang dimaksud berupa kuesioner, dokumentasi, hasil observasi, dan hasil wawancara. Kemudian metode analisis data. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah statistik deskriptif, di mana penelitian ini menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian ini menganalisis data dengan cara mendiskusikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan atas jawaban konsumen dengan hasil wawancara dengan panelis serta expert dosen. Statistik deskriptif dilakukan dengan mentabulasikan hasil kuesioner dalam bentuk tabel tunggal. Tabel yang dimaksud dapat memberikan gambaran secara umum tentang respon konsumen terhadap kualitas olahan berdasarkan kecenderungan hasil rating. Lalu dilakukan interpretasi untuk memahami makna yang melatar belakangi kecenderungan tersebut. Kemudian ini ada tabel analisis datanya dengan indikator, parameter, metode, sumber data, dan alat pengumpulan datanya. Kemudian ini adalah contoh tabel tunggal, yaitu yang sebagai kuesioner terhadap responden, pernyataan kualitas yogurt biji nangka. Kemudian memasuki yang selanjutnya yaitu uji keabsahan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data, triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Uji keabsahan data dalam hal pengolahan kuesioner dilakukan dengan meninjau variasi pilihan jawaban yang diberikan oleh masing-masing responden. Semakin tinggi variasi jawaban yang diberikan oleh seorang responden, maka semakin tinggi pula keabsahan data yang diperoleh dari responden yang bersangkutan. Namun sebaliknya, semakin rendah variasi jawaban yang diberikan, maka semakin rendah pula keabsahan data yang diperoleh dari responden yang bersangkutan. Tinggi rendahnya variasi jawaban yang dimaksud ditentukan dengan tinggi rendahnya rating yang dipilih pada masing-masing pertanyaan. Sebagai contoh, jika seorang responden memilih nilai 5 pada semua pernyataan, maka dianggap tidak absah untuk dijadikan data penelitian. Dalam hal ini, peneliti harus mengganti data yang tidak absah tersebut dengan data baru dengan kembali menyebarkan kuesioner yang dilakukan untuk mendukung tingginya kebenaran data yang diperoleh, yang pada akhirnya dapat menjamin tingginya kualitas hasil penelitian. Sekian presentasi dari proposal skripsi saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.